Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustin Bella Permatasari dari Prodi PLB dengan NIM 2018 186 202 B0019. Di sini saya mengampuh mata kuliah bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam video ini saya akan menyampaikan praktikum simulasi bimbingan konseling yang diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Kasus yang saya ambil terjadi pada anak berinisial V yang sekolah di SD Inklusi Banyuwangi. Anak tersebut sekarang sudah kelas 4 SD. Dia didiagnosis tunagrahita ringan. Masalah yang dialami anak tersebut saat pembelajaran, anak tersebut cenderung membuat keramaian dan bermain sendiri saat jam pelajaran berlangsung. Selain bermain, anak tersebut juga ketika pembelajaran sedang berlangsung cenderung untuk tidak mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi, langsung saja kita ke video bimbingan konseling anak tersebut. Adik kelas berapa? Kelas 4. Sudah makan? Sudah. Tadi ibu dikasih tahu oleh ibu guru wali kelasnya. Kenapa saat pembelajaran adik selalu bermain-main sendiri, coret-coret? Kenapa ya? Apa yang nggak apa-apa, cerita aja, nggak bakal dimarahin kok. Kenapa? Sulit mengerjakan tugas. Kenapa kok sulit? Apa soalnya susah? Iya. Nah, dari pertanyaan itu tadi diketahui bahwa adik ini sering bermain di kelas itu dikarenakan sulitnya pembelajaran yang diberikan. Dibuka bukunya tematik, tema 5. Hari ini kita akan belajar mengenai menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Siapa yang di rumah suka membantu ibunya bersih-bersih? Nah, kenapa sih kita harus bersih-bersih rumah itu? Tentu saja ya, rumah itu harus dibersihkan supaya kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, sekarang dikerjakan buku tematiknya halaman 72. Jawabannya langsung ditulis di buku tulis saja. Lalu setelah itu dikumpulkan ke depan dan kita akan mengoreksi bersama dengan ditukar ke teman yang ada di bangku yang lain. Dari hasil wawancara terhadap adik V ini diketahui bahwa adik tersebut melakukan tindakan itu dikarenakan materi pembelajaran yang menurutnya sulit, sehingga karena merasa bosan karena tidak bisa dengan materi pembelajarannya, adik tersebut membuat kegiatan sendiri seperti dengan bermain di dalam kelas, lalu coret-coret. Selain itu juga kadang anak tersebut bermain musik dengan tangannya. Dengan hasil dari konsultasi tersebut dilakukan intervensi dengan cara menyederhanakan program pembelajaran yang diberikan. Kenapa disederhanakan? Karena adik V ini kan mengalami gangguan tunagrahita ringan sehingga kemampuan intelijensinya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Apalagi adik tersebut sekolah di sekolah inklusi, otomatis teman-temannya itu kebanyakan adalah anak yang normal ya kalau bahasa medisnya, atau tidak mengalami hambatan apapun, sehingga pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak yang lain atau teman-temannya itu akan mempersulit adik V ini, sehingga ketika dia merasa bosan maka dia akan melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu materi pembelajaran atau program pembelajaran yang diberikan akan disederhanakan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Tentu saja intervensi yang dilakukan ini harus sering-sering dilakukan, karena
kita harus melakukan asesmen dulu untuk mengetahui seberapa kemampuan anak tersebut sehingga bisa memberikan program pembelajaran yang sesuai. Berikut videonya. Dari konsultasi yang sudah dilakukan kemarin, sekarang kita akan memberikan intervensi kepada adik ini. Dari asesmen yang dilakukan, adik ini sudah bisa mulai melakukan perhitungan sederhana atau penjumlahan sederhana dari angka di bawah 6. Sekarang kita akan menyesuaikan program pembelajaran yang diberikan kepada kemampuan anak dan ditingkatkan secara perlahan. Berikut contoh pemberian intervensi kepada adik ini. Di awal pembelajaran kita akan memberikan materi yang dikuasai oleh adik ini. Contohnya ini saya sudah membuat soal matematika yang akan dikerjakan oleh adik ini. Coba dikerjakan. Kita lihat seberapa kemampuan adik ini, lalu kita akan mengenalkan ke angka-angka yang lain. Nah, ini merupakan intervensi yang keempat kali. Dari hasil intervensi yang dilakukan dengan penjumlahan sederhana ini diketahui bahwa adik ini sudah mampu menambah satu angka di penjumlahannya. Saat asesmen dilakukan, adik ini hanya mampu penjumlahan di bawah 6, sedangkan dari hasil mengerjakan sekarang, adik ini sudah mampu sampai 7. Begitulah kita harus terus-menerus meningkatkan, tetapi secara perlahan mengukur kemampuan anak tersebut, karena kita tidak bisa memaksakan kemampuan setiap anak. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustin Bella Permatasari, mahasiswa IKIP GRI Jember, Prodi PLB. Sekarang ini saya sudah semester 6. Sekarang saya berada di kelas 6A. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah saya, yaitu bimbingan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Ini dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama yaitu mengenai pengertian apa sih anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu mengenai dunia anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga yaitu fungsi dan peranan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Kita masuk ke pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut saya itu bisa saya artikan sebagai anak yang memiliki kekurangan atau hambatan dalam hidupnya, tetapi selain itu biasanya mereka juga memiliki kelebihan di balik kekurangan yang mereka miliki. Perbedaan yang ada pada diri mereka itu membuat mereka itu terkadang menarik diri dari lingkungan sosialnya, atau bahkan mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada lingkungannya. Nah, masalah atau problema yang mereka alami atau hadapi adalah masalah yang sifatnya itu terbuka atau tertutup. Bisa disebut juga sebagai perilaku yang berkelebihan atau berkekurangan. Yang tentunya setiap masalah itu memerlukan jalan keluar. Kita bisa memberikan penyelesaian dengan memberikan pelayanan khusus terhadap mereka. Bisa dengan apa? Bisa dengan bimbingan konseling ataupun sekolah di sekolah luar biasa. Nah, ini ada 10 macam permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan emosi dan sosial. Biasanya itu perilaku mereka itu cenderung suka menyerang atau menyakiti orang lain dan pemarah, serta perkataannya itu tidak bisa dipercaya. Jadi mereka itu suka berbohong. Lalu selain itu mereka saat berbicara suka menggunakan kata-kata yang kasar ataupun dengan nada yang tinggi. Yang selanjutnya anak dengan tingkah laku yang agresif seperti merusak secara berkelompok. Jadi mereka itu membentuk sebuah kelompok di mana di dalam kelompok itu mereka memiliki satu tujuan, yaitu melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri atau tindakan
yang tidak sesuai norma yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu masalah kepribadian. Masalah kepribadian itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus, kita pun juga bisa mengalaminya. Masalah kepribadian ini itu seperti mudah merasa cemas, takut berlebihan, panik berlebihan, seperti itu. Contohnya saja seperti kita kalau disuruh presentasi sama dosen, kita terkadang mengalami takut yang berlebihan, padahal tidak ada apapun. Nah, selanjutnya itu tingkah laku yang kurang dewasa. Misalnya saja itu anak berkebutuhan khusus yang usianya sudah dewasa, tetapi masih memiliki tingkah laku seperti anak-anak, masih suka merengek, masih suka menangis, seperti itu. Yang selanjutnya ada anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Mereka itu biasanya aktivitas motoriknya itu luar biasa ya. Jadi mereka itu sangat sulit untuk seperti bermain kelompok atau diberikan tugas dalam suatu kelompok. Karena yaitu tadi motorik mereka itu yang berlebihan. Jadi kita itu harus memberikan pelayanan khusus terhadap dia. Nah, yang selanjutnya itu ada anak autis. Anak autis itu biasanya suka tantrum. Selain itu juga mereka suka melakukan hand flapping. Mohon maaf ada suara handphone. Suka melakukan hand flapping. Selain itu dia juga biasanya mengalami gangguan komunikasi. Juga biasanya kontak matanya kurang. Jadi saat sekolah itu biasanya kita melakukan pelatihan untuk meningkatkan kontak mata. Yang selanjutnya itu anak yang bertingkah laku kekurangan atau yang memiliki gangguan kecerdasan. Biasanya itu perhatiannya itu mudah teralihkan saat melakukan pembelajaran. Mereka juga hiperaktif dan mudah putus asa, juga sulit mengontrol emosinya. Yang selanjutnya ada gangguan sensoris ya. Gangguan sensoris itu mereka memiliki ketergantungan dengan orang lain. Ada juga gangguan motorik. Gangguan motorik itu biasa seperti pada tunadaksa ya. Mereka itu mobilitasnya biasanya terganggu sehingga interaksi dengan lingkungan sosialnya itu juga terganggu. Nah, hal-hal tersebut terjadi membuat anak berkebutuhan khusus itu memerlukan bantuan atau layanan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Yang pertama itu ada faktor dalam diri. Nah, itu muncul dari dalam anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Terkadang itu mereka seperti merasa minder atau merasa malu. Nah, itu faktor dari dalam diri anak tersebut. Nah, yang selanjutnya ada faktor dari guru. Bukan hanya guru, tetapi juga semua anggota yang ada di lingkungan sekolahnya itu bisa mempengaruhi terjadinya hal ini. Jadi seperti guru atau staf-staf yang lain atau teman-temannya seperti saat mereka menerima penolakan ya. Seperti tidak ada yang mau menemani. Nah, itu bisa jadi mengancam psikologis mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor dari orang tua. Nah, faktor dari orang tua itu biasanya dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan keadaan ekonomi atau finansial orang tua. Bahkan terkadang itu sebagai orang tua itu terkadang mereka itu menyembunyikan anaknya dari lingkungan luar. Ada juga yang karena malu atau karena kasihan dengan anaknya. Padahal interaksi dengan lingkungan sosial itu sangat penting ya, walaupun untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk memberikan hak yang sama kepada anak berkebutuhan khusus, pemerintah itu membentuk sekolah inklusi. Jadi sekolah dasar biasa, tapi mereka itu menerima anak berkebutuhan khusus yang tidak terlalu parah atau intelijensinya itu masih bagus. Nah, kemampuan intelijensi mereka itu masih bisa untuk mengikuti pembelajaran sama seperti anak yang lainnya. Akan tetapi kenyataannya ketika dilaksanakan itu banyak kendala dalam menjalankan pendidikan inklusi tersebut. Di mana hal tersebut itu berpengaruh terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut.
berikut adalah beberapa kendala. Yang pertama itu manajemen di sekolah inklusi yang belum optimal. Ya seperti tadi, karena persiapannya yang masih belum optimal. Yang kedua yaitu guru yang masih belum memiliki bekal untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Karena awalnya mereka itu mempersiapkan untuk mengajar anak biasa, tiba-tiba dipegangi anak berkebutuhan khusus, tentu saja mereka belum memiliki persiapan ya, sehingga mereka biasanya mengalami kewalahan karena belum memiliki bekal yang sesuai. Selanjutnya ada kurangnya guru pendamping kelas. Nah, guru pendamping kelas ini biasanya membantu guru kelas dalam memberikan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi guru pendamping kelas itu membantu untuk anak ABK dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya juga banyak anak berkebutuhan khusus yang dipandang sebelah mata oleh lingkungannya, seperti mereka itu menerima bullying ya saat di sekolah. Ada juga orang tua yang tidak mau mengikuti perkembangan pembelajaran anaknya. Contohnya saja ketika anaknya ditaruh di pesantren, mereka itu jarang mengunjungi. Nah, itu biasanya itu juga mempengaruhi dalam perkembangan pendidikan anaknya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman orang tua siswa yang normal yang berada di sekolah inklusi itu. Mereka itu biasanya meminta anaknya, gak usah berteman sama dia itu anak berkebutuhan khusus loh, takutnya menular. Padahal tidak. Hal-hal tersebut itu tidak menular ya. Jadi seluruh komponen yang ada di sekolah inklusi itu belum memahami bagaimana cara yang tepat untuk memperlakukan anak berkebutuhan khusus, karena pada dasarnya mereka juga tidak menyiapkan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya pemerintah dan guru itu seharusnya saling bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan di sekolah inklusi ya. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu juga sangat penting terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kenapa guru dan pemerintah itu harus bekerja sama? Karena bagaimanapun pemerintah itu yang menyediakan wadahnya, sedangkan guru itu kita yang menerapkannya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bimbingan konseling. Kalau yang tadi mengenai anak berkebutuhan khususnya, yang sekarang kita akan membahas mengenai bimbingan konselingnya. Yang pertama yaitu pengertian dari konseling. Ya, bimbingan dan konseling merupakan peralihan dari bahasa Inggris yaitu guidance and counseling ya, hampir mirip. Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilun yang berarti menerima atau memahami. Secara harfiah, istilah guidance adalah akar guide yang berarti mengarahkan, mengelola, dan menyetir. Seperti itu. Kata konseling sendiri itu meliputi perembukan, pemberian, nasihat, penyuluhan, dan penerangan. Tetapi istilah penyuluhan itu tidak sama dengan konseling. Karena apa? Karena istilah penyuluhan itu hanya salah satu bagian dari proses konseling. Nah, seperti itu ya. Kata penyuluhan itu memberi kesan hanya satu pihak yang ikut andil dalam konseling tersebut. America School Counselor Association atau ASCA, American mengumumkan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Siapa kliennya? Anak berkebutuhan khusus itu tadi ya. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus itu tadi. Nah, dalam melakukan hal ini, hubungan
klien dan konselor itu sangat penting. Jadi mereka itu harus memiliki hubungan yang erat ya. Hubungan itu melibatkan semua unsur kepribadian ya, seperti pikiran, perasaan, pengalaman, nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan. Keefektivitasan konseling itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dan kliennya. Contohnya saja, jika mereka tidak saling mempercayai, maka mustahil ya akan berhasil konseling itu. Nah, istilah guidance sendiri mempunyai hubungan dengan gunting, yang berarti showing way atau menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan apa? Dari masalah yang dihadapi tadi. Atau leading, memimpin untuk mereka bisa menyelesaikan masalahnya. According, menuntun. Lalu giving advice, memberikan nasihat. Nah, menurut Crow and Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang, baik pria atau wanita, yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai sesuai dengan bidangnya, kepada seseorang individu untuk menolong individu agar mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk dapat melakukan penyesuaian diri secara maksimum. Penyesuaian diri di apa? Di sekolah, di keluarga, juga di masyarakat. Nah, seperti itu. Konselor sendiri itu harus membangun hubungan yang baik atau terikat dengan kliennya. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil konseling yang dilakukan ya. Jadi mereka itu harus membentuk suatu hubungan yang erat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Ya, tujuan pemberian layanan atau bimbingan menurut Ahmad Juntika Nurisyan tahun 2006 bab 8. Yang pertama itu agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi atau pengembangan karir dan kehidupannya pada masa yang akan datang, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membangun seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Jadi meningkatkan segala potensi yang dimiliki, ya seperti itu. Lalu menyesuaikan diri dan mengatasi hambatan dengan lingkungan pendidikannya dan lingkungan tempat tinggalnya. Diharapkan juga dari bimbingan konseling ini, anak berkebutuhan khusus itu bisa mencapai perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar, dengan mencapai tingkat kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi dimaksimalkan tuh semaksimal mungkin potensi yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Yang mana hal tersebut ditandai dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, sehingga anak berkebutuhan khusus mampu mengenal dan memahami diri mereka sendiri, serta anak mampu melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas tanggung jawab mereka sendiri. Jadi mereka bisa memberikan keputusan nih. Misalkan kalau bukunya belum disiapkan, mereka bisa membuat keputusan, aku harus menyiapkannya karena aku yang membutuhkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Ya, yang pertama membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, masalah itu tadi. Jadi kan yang bisa menyelesaikan masalah itu juga diri mereka sendiri, tapi dengan bantuan konselor. Nah, yang kedua yaitu bimbingan berfokus kepada individu yang dibimbing. Nah, yang ketiga, bimbingan diarahkan kepada pemahaman keragaman dan karakteristik yang individu yang berbeda-beda. Yang keempat, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Jadi diidentifikasi dulu nih apa masalahnya, baru bisa diberikan solusi atau jalan keluarnya. Nah, yang kelima yaitu bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Jadi bimbingan yang diberikan itu harus sesuai dengan masalahnya. Nah, yang keenam, program bimbingan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan program yang dikembangkan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Yang ketujuh, pelaksanaan program bimbingan harus dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya, bimbingan konseling ini. Yang kedelapan yaitu pelaksanaannya program bimbingan harus dievaluasi. Jadi seperti ini. Setelah membangun hubungan yang erat, biasanya itu setelah diketahui permasalahannya, konselor akan mulai untuk memberikan jalan keluar. Tapi yang menjalaninya itu kan anak berkebutuhan khusus itu tadi harus melalui tahap persetujuan mereka atau persetujuan orang tua anak berkebutuhan khusus itu. Kenapa? Karena kan yang punya masalah kan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita agar permasalahan ini harus kamu selesaikan begini, itu tidak bisa ya. Lalu setelah diberikan jalan keluar, diberikan solusi, sudah dituntun, tentu saja pasti harus diadakan evaluasi. Untuk apa? Biar tahu apakah benar-benar nih ada perkembangan atau tidak. Atau kan biar apa sih? Biar tahu metode yang digunakan itu benar atau tidak. Kan percuma kalau misalkan tidak dilakukan evaluasi, misalkan disuruh banyak hal tapi tidak ada perubahan yang terjadi, kan sayang. Sama aja kita itu melakukan hal yang sia-sia. Jadi harus dilakukan evaluasi ya. Jadi evaluasinya juga dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan udah pertemuan kelima dievaluasi, belum ada peningkatan. Jadi coba diubah dengan program yang lain. Lalu setelah diberikan program yang lain itu dilakukan evaluasi lagi, ada peningkatan apa enggak? Oh, ada ternyata. Jadi program itu bisa dilanjutkan. Misalkan tetap tidak ada, bisa dirubah lagi ke program yang lain. Jadi karena karakteristik setiap individu itu berbeda, jadi terkadang walaupun permasalahannya itu mirip-mirip, kita memberikan jalan keluar misalkan yang sama, tentu hasilnya itu tidak akan sama. Karena apa? Ya itu tadi, karena karakteristik setiap individu itu berbeda. Jadi mereka juga menghadapinya dengan cara yang berbeda, dengan cara mereka sendiri, dengan kita yang menuntun. Maksudnya dengan konselor yang menuntun. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang di materi ini kita akan membahas mengenai sejarah konseling di Indonesia ya. Yang pertama tentu saja kita akan membahas dari sejarah konseling terlebih dahulu. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan konseling itu didorong oleh beberapa hal. Di antara lain yang pertama pada diri individu, yakni pada masa-masa kritis dalam tiap perkembangan individu, terutama masa remaja atau masa gejolak, atau bisa juga disebut saat labil nih, saat masa-masa remaja itu kan saat labil-labilnya sifat seseorang dan mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh dari dalam diri atau luar diri ya. Jadi karena kita sedang mencari jati diri tuh biasanya, jadi kita memerlukan bimbingan. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi luar individu ya. Ini era globalisasi dengan ditandai percepatan teknologi yang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak ini cukup berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan sehingga dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Contoh saja nih gadget lah, internet, kan pasti banyak dampak positif dan banyak dampak negatif. Positifnya mudah untuk belajar, negatifnya banyak hal-hal yang sulit untuk disaring ya, untuk disaring baik benarnya. Nah, yang selanjutnya, apabila dilihat dari eksistensinya, konseling itu merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar, misalnya psikoterapi dan penyuluhan sosial dalam kedokteran. Itu menurut Andy Mappieri tahun 1996. Konseling pada dasarnya merupakan hubungan saling bantu atau helping relationship
yang mempunyai tujuan agar terjadi perubahan sebagaimana helping relationship yang lain ya. Jadi kita melakukan sebuah hubungan itu ingin melakukan perubahan dalam menyelesaikan masalah-masalah itu tadi ya, itu pasti harapannya. Nah, dalam kedokteran bantuan diberikan dengan tujuan adanya perubahan pada diri individu yang sakit itu menjadi sembuh. Nah, sedangkan dalam psikoterapi bantuan pun diberikan dengan tujuan agar individu yang mengalami gangguan kejiwaan, misal depresi, dapat berubah menjadi normal setelah melalui proses terapi ya. Begitu juga dalam konseling. Nah, individu dalam konseling itu dibantu untuk bisa merubah pemahaman akan dirinya dan juga lingkungannya sehingga mampu memahami potensi dirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi harapannya itu baik ya konseling itu agar bisa memberikan perubahan yang mengarah ke hal atau unsur yang positif ya. Selanjutnya, jika dilihat dari kedudukannya dalam keseluruhan proses bimbingan, konseling merupakan bagian yang integral atau teknik dari proses bimbingan. Dan di sini orang lazim menggabungkannya menjadi bimbingan dan konseling. Jadi diberi bimbingan, selain itu juga kita sambil berkonsultasi. Nah, sebagaimana telah dikemukakan pada berbagai literatur yang ada, konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Jadi bisa juga dari sebagai teknik pembelajaran atau pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Seperti di sekolah-sekolah itu kan juga bimbingan dan konseling. Nah, jadi konseling merupakan inti dan alat yang paling penting dalam keseluruhan sistem dan kegiatan bimbingan. Konseling sebagai profesi bantuan terdiri atas kumpulan profesional ya. Terdapat beberapa profesi bantuan yang diidentifikasikan sebagai profesional bantuan seperti psikiater, psikolog, konselor profesional ahli, serta terapi keluarga dan perkawinan, serta pekerja sosial ya. Jadi saat melakukan bimbingan konseling ini kita bisa meminta bantuan kepada para ahli untuk semakin memperjelas bagaimana cara kita memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki ya. Yang selanjutnya kita akan membahas strata konselor ya. Adapun strata konselor terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, non profesional adalah bantuan yang dapat diberikan kapan saja dan di mana saja untuk memungkinkan 2 orang atau dalam upaya pemberian bantuan ya. Contohnya saja itu konselor di dunia pendidikan ya, konseling dalam setting agama maupun dalam setting industri ya, di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada para profesional, adalah pemberian bantuan yang telah menerima latihan yang diarahkan pada masalah khusus dalam konseling ya. Jadi mereka itu ilmunya juga sudah sesuai seperti itu ya. Contohnya saja itu asisten psikiatri, teknisi kesehatan mental, dan ada juga tenaga sukarela ya. Lalu yang selanjutnya adapun yang profesional itu meliputi yang pertama yaitu pekerja sosial yang memadukan master dengan latihan. Yang selanjutnya psikolog yang memadukan dokternya dalam psikoterapi dengan praktek dan psikoterapi. Nah, yang ketiga konselor yang memadukan master atau dokternya dalam pengalaman praktik dalam setting konseling ya. Itu menurut A. Juntika Nurisan tahun 2006 ya. Halaman 81 sampai 83. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ya.
Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama, yang itu menurut W.S. Winkel terdapat dua aspek dalam bimbingan konseling, yaitu aspek proses dan aspek tatap muka. Aspek komunikasi antar pribadi dengan tanggapan-tanggapan positif konselor yang bersifat membantu. Yang pertama yaitu aspek proses menunjukkan adanya perubahan pada diri klien ya. Jadi diharapkan kan setelah memberikan arahan itu tadi ada perubahan tuh. Yang kedua ada aspek tatap muka, menunjukkan adanya pertemuan berhadapan antara konselor dan klien serta adanya wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi klien. Nah tentu saja kan ya kalau tidak tatap muka secara langsung kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan klien, apalagi klien kita anak berkebutuhan khusus ya. Tentu memerlukan pendekatan yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu aspek lain yang menunjang aspek proses dan aspek tatap muka adalah aspek komunikasi antara pribadi, yaitu antara tanggapan-tanggapan positif konselor yang bersifat membantu menyelesaikan masalah anak berkebutuhan khusus. Nah ya, mohon maaf ya ada suara. Nah, pengertian konseling yang antisipasif sesuai tanggapan era global dan membangun adalah upaya bantuan yang diberikan kepada seorang pembimbing terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal ya. Jadi mereka itu bisa mengatasi masalah mereka sendiri, bisa membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, dan bisa menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan mereka ya. Seperti itu. Kan karena lingkungan mereka itu juga tidak mungkin tetap sama, kan pasti akan ada selalu perubahan. Nah, jadi menurut saya ya kesimpulannya dari bimbingan dan konseling itu, jadi bimbingan dan konseling itu diberikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, baik anak yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kita tentu melakukan tatap muka, kita melakukan tanya jawab ya. Lalu kita membangun sebuah hubungan. Tanya jawab itu untuk apa ya? Kita melakukan tanya jawab untuk kita bisa memperdalami masalah yang dialami oleh anak tersebut. Jadi kita bisa memikirkan nih apa langkah yang harus diambil untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pastikan kita punya berbagai banyak pilihan tuh biasanya. Nah, kita harus lebih mendalami, lebih mengetahui nih, lebih spesifik ya mengetahuinya. Jadi kita bisa melakukan konsultasi seperti itu ya. Tentu tidak sekali konsultasi kita bisa mengetahui itu. Pastikan konsultasi juga memerlukan waktu yang lama. Nah, diharapkan dari setelah mengetahui masalahnya diberikan jalan keluar, diberikan tuntunan, diberikan nasihat. Diharapkan bahwa permasalahannya itu bisa terselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya itu kalau masalahnya, jadi harapannya agar permasalahan itu kan biasanya kalau anak berkebutuhan khusus itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran mereka, sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial mereka. Jadi diharapkan hal tersebut tidak lagi mengganggu mereka. Mereka bisa belajar dengan penuh dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan dengan baik. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.